Zulaika Effendi, NRP 521411098 dari kelas MPTIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Stakeholder Management. Yaitu Project Stakeholder Management merupakan proses yang mencakup dalam mengidentifikasi orang-orang, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek, menganalisis harapan stakeholder dan mereka yang berdampak pada proyek, dan untuk mengembangkan strategi manajemen yang tepat bagi para pemangku kepentingan secara efektif terlibat dalam keputusan dan pelaksanaan proyek. Kemudian ada identifying stakeholder, yaitu mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh oleh itu dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Ada dua, yaitu internal project stakeholder dan external project stakeholder. Yang internal yaitu umumnya termasuk dalam sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan internal untuk proyek tersebut. Pemangku kepentingan internal lainnya termasuk manajemen top manajemen, manajemen fungsional lainnya, dan manajemen proyek lainnya. Kalau yang external project stakeholder yaitu termasuk dalam pelanggan proyek, pemasok, dan kelompok eksternal lainnya berpotensi terlibat dalam proyek dan terpengaruh, seperti pejabat pemerintah atau warga yang terpilih. Ada inputnya yaitu project charter, procurement documents, enterprise environmental factors, kemudian organizational process asset. Toolsnya yaitu stakeholder analysis, expert judgment, meeting. Kemudian outputnya yaitu stakeholder register. Stakeholder register ini memiliki 3 jenis, yaitu identification information, yaitu nama stakeholder, posisi, lokasi, peran dalam proyek, dan informasi kontak. Kemudian ada assessment information, yaitu persyaratan stakeholder utama dan harapan pengaruh potensial dan tahapan proyek di mana para pemangku kepentingan memiliki sesuatu yang menarik. Kemudian ada stakeholder classification, yaitu apa pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi adalah stakeholder pendukung proyek. Kemudian ada sampel dari stakeholder register, yaitu seperti yang gambar yang ada di ini, yang ada di layar, yaitu ada table yang namanya name, position, internal or external, project role-nya, kemudian contact information. Kemudian ada proses yaitu stakeholder engagement levels, yaitu unaware yaitu menyadari proyek dan dampak potensial terhadap mereka. Kemudian ada resistant, yaitu sadar proyek belum tahan terhadap perubahan. Kemudian netral itu sadar akan proyek belum tidak mendukung atau tahan. Kemudian supportive yaitu sadar akan proyek dalam mendukung perubahan. Kemudian ada leading yaitu sadar akan proyek. Kemudian ada proses planning stakeholder management, yaitu menentukan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan seperti stakeholder di seluruh siklus hidup proyek, didasarkan pada analisis kebutuhan, minat, dan potensi yang berdampak pada keberhasilan proyek. Adapun inputnya yaitu project management plan, stakeholder register, enterprise environmental factors, kemudian organizational process asset. Kemudian ada tools dan tekniknya, yaitu ada expert judgment, meeting, analytical technique. Kemudian ada pun outputnya yaitu stakeholder management plan dan project document update.
Kemudian ada the stakeholder management plan can include, yang termasuk yaitu tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan, hubungan timbal balik antara stakeholder, kebutuhan komunikasi, strategi manajemen potensial untuk setiap stakeholder, metode untuk memperbarui rencana manajemen pemangku kepentingan yaitu stakeholder. Kemudian yaitu ada sampel stakeholder analysis seperti ini. Dalam kolom yang ada di gambar itu ada name, power or interest, current engagement, potential management strategy. Ini seperti yang ada di gambar, contohnya Stephen, Jean, Ryan, sama Betsy. Kemudian ada proses managing stakeholder engagement, yaitu berkomunikasi dan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan stakeholder proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka dalam memecahkan masalah dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Itu adapun inputnya yaitu stakeholder management plan, communication management plan, change log, kemudian organizational process asset, kemudian toolsnya yaitu communication methods, interpersonal skill, management skill. Kemudian outputnya yaitu issue log, change request, kemudian project management plan updates, project documents update, organizational process asset updates. Kemudian ada stakeholder register, yaitu memahami harapan stakeholder dapat membantu dalam mengelola isu. Kemudian isu harus didokumentasikan dalam isu log, alat yang digunakan untuk mendokumentasi, memantau, dan melacak masalah yang perlu resolusi. Isu log dapat menangani bidang-bidang pengetahuan lainnya juga. Kemudian ada sampel dari isu log seperti yang gambar di layar ini. Ada isu yang pertama, kemudian deskripsinya, terus impact-nya, pengaruhnya, kemudian date report-nya, tanggal pelaporannya, kemudian report by dilaporkan oleh siapa, assignment to daily assignment ke Stephen, kemudian priority-nya, due date-nya, statusnya, kemudian comment. Kemudian ada proses controlling stakeholder engagement, yaitu merupakan pemantauan hubungan stakeholder dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk stakeholder agar sesuai dengan kebutuhan. Inputnya yaitu project management plan, issue log, work performance data, project documents, toolnya yaitu information management system, expert judgment, meeting. Kemudian outputnya itu work performance information, change request, project management plan update, project document update, organizational process asset update. Ada ways to control engagement, yaitu stakeholder harus diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan kick-off. Manajemen proyek harus menekankan bahwa dialog yang diharapkan pada pertemuan termasuk teks ataupun saran komunikasi para stakeholder. Kemudian manajemen proyek juga harus bertemu dengan stakeholder yang penting sebelum melakukan pertemuan kick-off. Ya, sekian, terima kasih dari penjelasan saya tentang Project Stakeholder Management.